Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Jemaah pengajian Masjid Nurul Ihsan yang kami hormati, untuk lanjutan kajian kita, kajian rutin seperti biasa, yaitu sifat sholat Nabi. Pada malam hari ini kita masuk bab sholat tarawih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita ambil pelajaran dan ilmunya untuk kita terapkan nanti pada saat bulan Ramadan biasanya. Demikian untuk mempersingkat waktu. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Bapak, Bapak, orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita tentang sholat tarawih. Kita masih sekitar tentang sholat semua, ya, sholat tarawih. Baik, Bapak orang tua kami sekalian, sholat tarawih adalah salah satu sholat yang disyariatkan di dalam Islam. Karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, tabi'in,
empat imam mazhab dan seterusnya sampai sekarang ini sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini bagian dari sholat malam, ya ini disyariatkan. Mau tidak Pak? Kalau kita seseorang sebelum meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, mau kan? Mau. Siapa di antara umat ini, manusia ini, yang tatkala dia meninggal dunia dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka semua mau. Tidak ada atau manusia yang paling beruntung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini adalah manusia tatkala dia meninggal dunia dalam kondisi dosanya diampuni Allah semuanya. Saya ulang. Manusia yang beruntung itu adalah apa? Manusia yang meninggalkan dunia ini dalam kondisi dosanya diampuni Allah semuanya. Beruntung kan dia? Beruntung. Oleh karena itu, siapa yang ingin dosa diampuni oleh Allah, maka salah satu yang dia harus amalkan, laksanakan adalah sholat. Sholat. Baik sholat sunnah atau sholat wajib. Sekarang kita bahas tentang sholat tarawih. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Lihat, kita akan bawakan semuanya dalil ya. Semuanya dalil. Ketika kita sebutkan, insya Allah akan kita bawakan dalil. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, Ad-Darimi. Berapa riwayat? 9. Dikenal dengan kitab Tis'ah. 9. Bayangkan ini Bapak Ibu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Masyhur di sini kan? Man qama, siapa yang berdiri salat Ramadhana pada bulan Ramadan. Salat apa itu yang kita kenal? Iya. Salat apa lagi? Salat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Iya kan? Ya, itu yang kita kenal. Sudah. Imanan wa ihtisaban. Dengan iman, dengan keimanan, keyakinan, wa ihtisaban, mengharap balasan dari Allah, berarti ikhlas ya. Siapa yang sholat dan iman keyakinan, kemudian ikhlas dia, tentu dengan ittiba juga. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan hapuskan dosa yang telah berlalu. Lihat, ada kalimat di sini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah berlalu berapa hari? 1 atau 2? Hah? Iya, telah berlalu lah. Ya kan? Dari mulai apa? Itu sampai ya, kalau dia malam ini, dia berarti malam ini. Tadi sore dia telah berlalu namanya, ya kan? Sekarang kita ini kan badai Isya. Pada maghrib telah berlalu juga namanya itu. Ya kan? Allah ampuni dosanya. Bayangkan, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh banyak penulis hadis. Maka ini salah satunya amal yang dapat menghapuskan dosa yang telah berlalu. Bukan 1-2 dosa, Pak. Ma taqaddama min dhanbi. Dihapuskan Allah dosanya yang telah berlalu, menunjukkan banyak dosa yang diampuni Allah. Makanya semangat. Orang beriman itu semangat ya, semangat. Karena tujuan orang beriman apa? Allah ciptakan itu ibadah. Itu ibadah, Pak. Allah ciptakan kita ini di dunia ini itu apa? Itu ibadah, bukan untuk dunia, bukan. Allah katakan dalam surah Zariyat 56. Antum hafal ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba perhatikan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Liya'budun. Untuk ibadah. Kita ini diciptakan Allah untuk ibadah. Itu tujuan utama Allah. Untuk ibadah, menyembah Allah, tidak melakukan kesyirikan. Menyembah. Tujuannya itu. Adapun yang lain kerja itu bukan
Tujuannya ibadah itu hanya keperluan untuk menunjang tujuan. Yang lainnya juga begitu. Ya, tujuannya ibadah. Makanya orang di dunia ini dia harus capek, Gak bisa leha-leha, gak bisa. Ya. Dunia ini memang tempatnya capek, tempatnya senang-senang, leha-leha di mana? Nanti di akhirat surga. Dunia ini memang tempatnya capek, kata para ulama. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul al-jaza. Dunia ini tempatnya beramal, akhirat baru tempatnya balasan, tempatnya nyantai. Jadi dunia ini mana ada orang yang nyantai, jangan. Coba lihat, perhatikan Rasulullah. Rasulullah dalam menghadapi dunia ini nyantai atau beramal? Beramal sampai bengkak-bengkak gitu beliau. Ya kan? Iya. Lihatlah sahabat-sahabat, semangat mereka. Lihatlah para tabi-tabi, para ulama, semangat. Baik perang semangat sholat, baik semangat sampai ke Allah, baik semangat menulis kitab, semangat mereka. Bayangkan. Kita tidak perlu, jangan malas kan? Ya. Jadi semangat supaya Allah ampuni dosa. Kemudian sholat tarawih ini tidak lagi selesaikan sampai imam selesai, sampai imam salam. Karena ada sebagian orang-orang yang sholat di masjid, tatkala begitu masuk sholat witir dia keluar. Ada pernah nampak ini? Jangan, rugi dia itu, rugi. Dengarkan hadis Nabi. Tidak apa-apa, dia sholat witir ikut sholat witir. Malam dia mau bangun lagi malam, sholat lagi boleh nggak? Boleh. Dahulu sudah pernah saya jelaskan, ya kan? Sudah saya pernah jelaskan. Contoh misalnya sebelum saya bahasakan dalilnya. Contoh, siap dia sholat witir di masjid ini, sudah. Kemudian dia punya hajat, ada satu keperluan, sudah. Dia masuk ke masjid lain. Tatkala dia masuk ke masjid lain, dia sholat sunnah enggak? Sholat kan? Bagaimana dengan orang yang mengamalkan siap wudu dia sholat? Siap sholat witir, kemudian batal dia. Siap batal dia ngambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ini amalan siapa? Amalan siapa ini? Sholat 2 rakaat. Bukankah dia sholat sunnah? Ya, boleh enggak? Hah? Siap sholat witir, kemudian dia tak lama batal. Dia ambil wudu, kemudian sholat. Boleh enggak? Boleh. Berarti kalau kita siap sholat witir, boleh enggak sholat sunnah? Boleh. Maka jangan keluar, rugi. Siapkan sampai imam witir. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ahmad. Ulangi, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ada berapa riwayat? Ingat ya, kita sebutkan, kita bacakan dalilnya. Jarang tidak kita baca dalilnya. Ya, yang begitu. Sekarang disampaikan ini agama. Agama itu harus bersumber dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi. Dalil. Lihat. Kata Nabi SAW dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam." Siapa yang qama, berdiri, maksudnya sholat. Siapa yang berdiri untuk sholat bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai. Perhatikan, sampai apa? Selesai. Apa kata Rasulullah? Fa innahu yahdilul qiyamah lailah, maka dihitung baginya sholat semalam suntuk. Bayangkan, enak gak? Sholat semalam suntuk. Dia sholatnya misalnya sama imam, siap sholat tarawih jam berapa di sini biasa sama witir? Katakanlah jam 9:30 umpama, ya kan? Sudah, begitu dia siap sholat, dia pulang ke rumah, tidur, bersenda gurau sama anak dan istrinya, dia dihitung sholat malam semalam suntuk. Bayangkan, apa maksudnya Pak? Dihitung. Siap sholat witir dia sama imam, pulang dia, tidur dia, nggak bangun lagi, sholat malam nggak bangun dia. Bangunnya waktu sahur aja, mau sahur. Tapi dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat. Paham? Paham hadis ini? Itu dia. Hatta yang sahifah, kata dari siapa yang
sholat bersama imam sudah selesai, fa innahu, maka sesungguhnya dia orang yang sholat tersebut ya'dilu qiyamal lailah, akan dihitung seperti sholat semalam suntuk. Artinya sholat terus. Bayangkan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari. Al-hadis. Bayangkan. Jadi kalau kita Pak, jangan pulang langsung, jangan. Sayang. Kalau dia sholat bersama imam nggak sampai selesai, dapat nggak semalam suntuk? Dapat nggak? Tidak, karena di sini hatta yang sholipah sampai selesai, sementara imam belum siap dia pulang, berarti nggak sampai selesai dia. Dia berarti dapat pahala tatkala dia sholat tarawih saja jemaah, ya kan? Sampai selesai enggak? Buktinya imam belum selesai. Selesainya imam diakhiri dengan apa? Salam. Paham ini? Makanya jangan pulang dulu. Antum kalau mau bangun lagi sholat malam silakan, tak paksa. Lah bukan kan kita bisa sholat witir kemudian pas malam Lailatul Qadar juga bangun, ya kan? Sholat witir, sholat tarawih witir kan jam 10. Pas malam terakhir 10 terakhir kan ada di situ malam Lailatul Qadar kan? Kan bangun kan? Atau antum nggak bangun? Itu aja. Hah? Oh, sholat dicatat sama suntuk. Iya, itu dicatat sama suntuk pahala tarawihnya, dan Qadarnya nggak dapat kalau nggak bangun. Paham? Bukan berarti udah catat sama suntuk berarti dapat. Ya enggak lah, antum ngorok, antum tidur sama nggak dapat. Dapat dihitung pahala tarawihnya semalam suntuk, sholat malamnya. Paham? Itu Qadar itu Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Ya kan? Bangun. Nah, ketika sholat malam 10 malam terakhir kan sholat Lailatul Qadar itu. Boleh jadi sholat. Kadang-kadang dia beli itu ikut itikaf di masjid. Ya kan? Nah itu. Coba ayo ikhwah, kadang-kadang kita beramal ini harus dengan ilmu. Kalau kita beramal dengan ilmu, kadang-kadang kita beramal sedikit tapi balasnya besar. Kenapa? Kita tahu ilmunya. Bayangkan, kadang-kadang kita tinggalkan tarawih 3 rakaat atau 5 rakaat, kita rugi, gak dapat semalam suntuk. Bayangkan, kalau setengah 10 siapnya, itu sampai subuh berapa jam itu? Dihitung terus tuh Pak. Ya kan? Sayang. Bayangkan. Coba kalau kita nggak ilmunya, pulang dia sholat malam di rumah. Ya dia bangun malam misalnya jam 1:30 sampai jam 4 misalnya. Ya dari jam 1:30 sampai jam 4 itu dihitung. Dari setengah 10 sampai jam 2 dihitung nggak? Ya enggak lah, dia nggak sholat. Ya kan? Nah itu. Paham ini? Nah itu. Perhatikan ini. Terutama yang suka-suka pulang duluan habis sholat tarawih nggak witir di rumah. Perhatikan itu. Dirubah terbisuk. Jumlah rakaat sholat witir. Ini ada khilaf ya. Ada 11, ada yang mengatakan 13, ada 21 sama witir, ada 23 sama witir. Lihat. Tapi yang paling roji yang 11 rakaat. Yang paling roji. Kita dengarkan. Saya ulang. Sholat malam ini tarawih ini ada yang 11, ada yang 13. Ingat, ada berapa? 11, ada 3, ada 21 sama witir, dan ada 23 sama witir. Berarti ada berapa? Itu ya. Tapi yang paling roji, yang paling sahih, yang paling jelas diingatkan oleh Rasulullah berapa? 11. Untuk dengarkan, kita bacakan dalilnya. Yang 11, 13, 21, 23. Karena memang ada Pak, di meja ada 11, ada 13, ada yang 21 ya kan, 23. Supaya kita tahu, oh ini loh dalil yang dipakai mereka. Gitu. Kita jadi berilmu, ya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Imam Ahmad dan Imam Malik. Berapa riwayat? 7. Perhatikan kan? Dalil ini dalil. Dari sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata sahabat ini nanya sama Aisyah. Aisyah siapa itu? Istri Nabi. Rasulullah berarti tahu dia, ya kan? Gak mungkin gak tahu. Yang paling tahu tentang suaminya siapa? Istri. Maka kalau ditanya, ini laki-laki ini suaminya baik gak? Tanyanya sama istrinya. Makanya kalau minta surat SKCK, apa namanya ya? SKCK. Ya kan betul tuh ya, SKCK. Itu bukan sama kantor polisi.
Gak tahu dia. Tahu dari mana dia? Betul kan? Tahu pun kan di catatan aja, oh nggak ada masuk kriminal gitu aja, belum tentu. Yang paling tahu suaminya itu baik, murah, senyum, ramah, nggak pelit. Siapa yang paling tahu? Ya istri antum. Ya kan? Betul nggak? Kalau di luar makan ramanya sama Assalamualaikum sama istrinya, kayak pas jam 12 siang. Ya kan? Sampai istri yang paling tahu, betul kan? Iya, karena 24 jam. Sama. Istri antum yang paling tahu siapa? Ya suami antum yang paling tahu 24 jam. Tahu kayak mana dia. Sampai tidurnya pun tahu kayak mana dia, ya kan? Nah, tahu. Jadi kalau tanya tentang SKCK itu sama suami, atau sebaliknya sama istri, ya kan? Sama polisi, gimana mau tahu dia? Nanti suaminya politnya ini, perlakuan baik, apa yang baik? Polit suaminya baik, ya kan? Pelit, bedegi, kikir, medit. Nah itu sinonimnya lah mencari itu, ya kan? Nah kemana? Bang, keluar bang yuk makan apa? Saya akan bakso bang. Ini macam. Banyak alasan, 1001 macam alasan. Yang inilah, yang itulah, yang ini, yang itu loh macam, ya kan? Paling rupanya mah takut keluar ya. Udah bang, adik yang bayar akal itu ayo nggak berangkat kita. Memang dasar, ya kan? Baik, boleh pak. Boleh nggak ngajak istri sekali keluar? Boleh ya, boleh. Istri juga perlu hiburan, ya kan? Hiburannya aja, istri digonceng aja, ajak makan bakso yang nggak 10-11 ribu, udah senang tuh pak, ya kan? Nah, boleh. Baik, mana tadi itu? Sampai situ ya. 11 rekat ya. Tanya ini istrinya sama Aisyah, karena Aisyah paling tahu. Kata Aisyah tanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Aisyah, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat malam maksudnya. Kalau salat wajibnya nggak usah tanya lagi. Bagaimana? Rasulullah ya nggak perlu dijawab kan? Ya udah jelas laksanakan salat wajibnya, pasti maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini aja. Kaifa kana salatu Rasulullah SAW fi Ramadan? Ah ini dia. Bagaimana salatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Qalat, Aisyah jawab. Apa kata Aisyah? Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Aisyah menjawab, maka yazidu, beliau tidak menambah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melainkan 11 rakaat. Berapa? 11 rakaat. Hadisnya jelas, tegas, sahih, riwayatnya banyak yang kita sebutkan. Sudah, yang paling paham. Yusolli arba'an raka'atin, 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Jangan ditanya bagusnya, gerakannya bagus, panjangnya bagus, lama. Summa yusolli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusolli salasan. 4 kemudian 3. 3-nya witir, 4-nya berarti apa? Salat malam tarawihnya. Nanti salat tarawihnya berapa rakaat? 8. Witirnya berapa? 3. Total 11. Ini hadis yang 11. Paham ini? Baik. Sekarang hadis yang ke-13. Maksudnya 13 rakaat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, Darimi, ada 7. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah juga. Kana yusolli minal lail, kata Aisyah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat itu salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Nabi salat malam berapa rakaat? 13. Riwayat yang pertama tadi berapa? 11. Sekarang 13. Yutiru bil khamsi, witir 5 rakaat. Berarti sholat malam itu tetap berapa rakaat? 8. Yang tadi berapa?
8 juga kan? Witirnya yang tadi 3, sekarang witirnya 5. Berarti sholat malam itu 8 rakaat. Witirnya aja yang bertambah. Witir kan boleh 1, 3, 5 kan boleh. La yajlisu illa fi khamisati faisalin. Tidak duduk kecuali duduk yang terakhir. Kalau witir itu berarti enggak mau dia 3 rakaat, mau 5 rakaat, mau berapapun dia enggak ada tasawuf awal, enggak ada. Paham ya? Nah ini. Intinya ini yang dikerjakan Nabi berapa rakaat? 11 dan 13. Sholat tarawihnya 8 atau sholat malamnya 8, witirnya 3 atau 5. Jadi kalau misalnya antum mau witirnya 3 ya 11 rakaat. Kalau witirnya mau 5 13. Paham ini? Intinya sholat malamnya atau tarawihnya berapa rakaat? 8. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat yang berapa? 21. 21 dalilnya pertama dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dan Bukhari sendiri berapa tadi. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seorang bertanya, Inna rajulan, ada seorang bertanya, qala ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam itu? Qal, maka Nabi menjawab, masna, dua-dua. Ini dalilnya umum. Salat malam berapa rakaat? Dua-dua nggak terhitung. Dua-dua ya kan? Bisa 2-2 4, bisa 2-2 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya kan? Ini umum nggak dalilnya? Umum. Paham ini? Kemudian sebagian ulama mengatakan sholatul lail jawab Rasulullah masna. Ini menunjukkan cara sholatnya yang dua-dua. Bukan jumlahnya 4, 2-2 bukan, tapi caranya. Tadi hadis pertama kan 4-4-3 kan? Maksudnya caranya itu 2 rakaat salam, kemudian istirahat sebentar. Habis itu sambung lagi. Begitu. Ya, karena ada hadis ini. Jadi pertama dalil yang lebih dari 13 umum, mesti 2-2. Soal malam 2-2 ya 2-2 berapa aja boleh. Paham ini? Ini penjelasannya. Kemudian ada hadis berikutnya lagi. Ini baru lebih jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Al-Jad dalam Mustadnya, ya, sebagian para ulama mensahihkan di sini. Beliau dari Sa'id bin Yazid beliau berkata, kanu yakumuna ala ahdi Umara fi syahri Ramadan bi isrina rak'atan. Kata Sa'id bin Yazid, dia berkata, mereka melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih bi isrina rak'atan. 20 rakaat. Berapa? 20 rakaat. Wa in kanu liyaqra'u bil ma'ini minal Qur'an. Ketika itu mereka membaca 200 ayat dari Al-Qur'an. 200 ayat dari Al-Qur'an. Berarti berapa rakaat kita ambil rakaatnya? Berapa? 20 rakaat. Di sini. Baru ditambah berapa? Witir. Witirnya tergantung, kalau mau 1 berarti 21. Kalau 3 berarti 23. Baik. Kemudian hadis yang lebih jelas lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Razak dalam Mustadnya dan sebagian ulama mensahihkannya dari sahabat Sa'id bin Yazid Nasihan, beliau berkata, Anna Umarah jamaah nas, bahwasanya Umar pernah mengumpulkan seluruh manusia di tempat tersebut fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ala Abi Ibnu Ka'ab ala wa ala Tamim ad-Dari ala ihda wa isrina rak'atan. Sebagai imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari yang pernah melihat Dajjal. Pernah dengar hadis itu? Yang pernah jumpa dengan siapa? Dajjal. Suatu saat dia bisa dibahas. Jadi Umar itu pernah mengumpulkan manusia, kemudian
Ubay dan Tamim Darimi jadikan imam. Sudah. Kemudian ala ihda wa isrina rakatan. Mereka melaksanakan 21 rakaat. Ini dia. 21 apa? Rakaat. Paham? Tadi lebih jelas hadis ini 21 apa? Rakaat. Kemudian ada hadis lagi. Nah, tapi yang bersama. Ala kulli hal intinya begitu. Jadi inilah dia dalil yang tadi 21 atau 23. Ya. Ini dalilnya. Jadi yang 11 atau 13 siapa yang melakukan? Rasulullah. Yang 21 atau 23 siapa yang melakukan? Di masa siapa? Umar. Lihat. Kalau ditanya mana yang lebih afdal? Hah? Perbuatan Rasulullah atau perbuatan Umar? Iya. Sebenarnya dua-dua boleh. Karena Umar juga kita disuruh mengikuti perbuatan Umar. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian ikut kepada sunnahku, yakni sunnah Rasulullah dan sunnahnya ulama rasyidin. Umar termasuk ulama enggak? Termasuk. Berarti apa yang Umar boleh diikuti. Paham? Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka kita ikut Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam lebih kuat. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah berapa? 11 rakaat. Nah, begitu ya. Paham di sini. Tapi kita juga nggak tahu lihat ini. Yang 21 dan 23 itu siapa yang merintahkan Umar di masanya. Nah, begitu. Ya. Kata para ulama, untuk mengambil tanya begini. Kalau di 11 rakaat ayatnya agak panjang masih dibaca. Kalau yang 21 dan 3 baru boleh agak pendek-pendek. Kita gabungkan keduanya. Ambil rakaat yang sedikit, baca ayat yang pendek. Betul kan? Kata para ulama, kalau mau pilih 11, silakan. Itu lebih tidak sahih, ya kan? Perbuatan Rasulullah. Tapi baca ayatnya berapa? Yang panjang. Paham? Karena 11. Kalau mau yang pendek-pendek, ya ambil yang rakaatnya 21 atau 23. Kita gabungkan. Nah, ya kan? Ambil yang pendek rakaatnya, baca yang ambil rakaat yang sedikit, baca ayat yang pendek. Begitu kan? Makanya rakaat kedua Allah terus, ya kan? Rakaat kedua Allah terus. Baik. Itu mungkin di sana lah, di sini mungkin enggak lah, ya kan? Asal tak jauh beda. Baik. Mengakhiri sholat malam dengan witir ya, dari witirnya itu. Nah, Bapak orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam sholat tarawih tidak ada ketentuan ayat yang dibaca, tidak ada riwayatnya. Tarawih yang ada di witir. Yang ada di apa? Kalau di witir ada memang dalil yang sahih. Yang jelas rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua baca surat apa, rakaat ketiga baca surat apa, itu ada, kita bacakan riwayatnya. Adapun di sholat tarawih tidak ada bacaan surat khusus, tidak ada. Paham ini? Rakaat pertama tarawih misalnya baca Al-Taro. Rakaat keduanya Qul huwallah atau surat Al-Ikhlas. Ya kan? Rakaat nanti dah salam, bangkit lagi baca li ila fi Quraisy. Rakaat yang pertama. Rakaat keduanya Qul huwallah. Begitu seterusnya. Ya kan? Udah mulai masuk malam ke-16. Rakaat pertama inna anzalna. Rakaat kedua Qul huwallah lagi. Nah itu. Ya, tidak ada, dan kita jangan mengkhususkan surah yang tidak ada riwayat dalilnya, jangan. Bebas. Kadang rakaat pertama baca Al-Taro, kadang rakaat kedua baca surat ini, surat itu, silakan. Bebas. Tidak, jangan dikhususkan. Paham enggak? Sudah dikhususkan. Asyik rakaat kedua Qul huwallah terus tiap malam. Macam tak ada lagi surat lain. Nah, ya kan? Ustaz bukan tak ada surat lain, enggak. Anak cuma hafal surat itu lain perkara. Makanya imamnya ajarlah pula
Qul huwallahu aja dihafal, hafal saya sekali surat lain itu. Surat Al-Quran kan Qul huwallahu aja, ya kan? Iya, bukan tidak sah nggak? Sah, cuman karena itu aja masih ada lagi surat yang lain, ya kan? Nah ini udah gitu, habis sebulan Qul huwallahu itu sebulan, ya kan? Jangan. Jadi intinya, tidak ada ketetapan surah dalam rakaat pertama, kedua, atau dalam sholat tarawih. Paham ya? Ada pun dalam sholat witir ada sholat witir. Kita bacakan. Dalam sholat witir kita bacakan 2 hadis. 2 hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru." Bahwasanya Nabi SAW salat witir bi sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama Rasulullah membaca sabbihisma rabbikal a'la, atau kita dengar dalam surat apa? Surat apa? Al-A'la. Jadi kalau kita setiap witir atau ketika sholat witir, rakaat pertama yang baca sabbihisma rabbikal a'la, boleh nggak? Malam ini boleh? Besok malam lagi boleh nggak? Besok malam lagi? Setiap malam witir baca sholat ini boleh nggak? Boleh, karena Nabi baca itu. Paham nggak? Kenapa Bapak baca terus rakaat pertama witirnya sabbihisma rabbikal a'la terus? Kenapa? Boleh, karena ada riwayat yang sahih. Sehingga kita beribadah itu ada dalil. Sekarang pertanyaan, kalau antum baca di sholat tarawih, baca misalnya Qul huwallahu terus di rakaat kedua, mana dalilnya? Tunjukkan. Siapa yang antum ikuti? Kalau ini jelas. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, kana Rasulullah SAW yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la. Rasulullah itu kalau sholat witir pertama baca sabbihisma. Jelas kan? Jelas, kita ikut beliau. Tapi bukan berarti sholat itu yang dibaca terus, tidak. Amin. Boleh sholat yang lain juga witir, boleh sholat yang lain. Dan masih sabbihisma, boleh, bang. Cuman mana yang lebih afdol? Sabbis. Kenapa? Karena tentulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti itu yang terbaik. Paham? Tentulah apa yang dibaca oleh Nabi SAW, maka pasti itu yang terbaik. Maka kita ikut. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat yang lain. Bagaimana dengan orang sholat malam tahajud kemudian dia nggak hafal sabis? Kan nggak mungkin dipaksa-paksa, ya kan? Ya sudah, fattakullah. Tapi maksudnya, ayo ikhwah, ini rakaat pertama. Lanjut. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat yang berapa? 2. Witir ya. Tinggal pembahasannya, ingat ya, yutiru. Ini pembahasan witir, bukan tarawih, bukan witir. Wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad di rakaat yang berarti kesimpulannya rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya al-kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu. Dalam lapas yang lain boleh membaca 3 qul di rakaat yang ketiga. Boleh. Rakaat pertama tetap sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya al-kafirun, di rakaat yang ketiga boleh 3 qul. Paham 3 qul? Qul a'udzu birabbil huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mana dalilnya? Kita bacakan. Tatkala kita katakan boleh, kita sebutkan dalil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Hakim, Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di dalamnya, wa fihi kullu suratin fi rak'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal mu'awwidatain. Ini tentang kata yang ketiga. Jadi
Masing-masing surat untuk satu rakaat. Dalam rakaat terakhir dibaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Tahu atau Muawwidzatain? Yakni surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi intinya ya ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Rakaat pertama witir surat Sabisma rabbikal a'la. Rakaat kedua qul al kafirun. Rakaat ketiga boleh antum baca qul huwallahu aja atau 3 qul, boleh. Tengok situasi dan kondisi. Kalau tengok makmum agak mulai masih segar, masih sehat, 3 qul. Kalau dia mulai qul huwallahu aja, itu kode. Kalau 1-2 orang batuk mungkin. Kalau udah banyak batuk udah lah itu. Itu kode itu. Imam harus tahu juga itu, ya. Kode itu begitu. Kadang-kadang ada batuk yang serentak. Ada batuk serentak. Siap salam tak batuk-batuk jadi lah. Tak batuk-batuk. Sebelum salam asik batuk aja dia. Nyambung pula tuh kawan. Ya kan? Habis dia mau ngomong batal kan? Ya kasih kode dia. Batuk kan enggak batalkan sholat, ya kan? Gitu kan enggak batal kan? Oh. Nah, jadi intinya itu ya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sama sekitar itu. Tentang kunut witir. Ya, orang yang kadang-kadang ada di masjid itu dia kunut, kadang-kadang tidak kunut. Ya kan? Ada kunut, ada tidak kunut. Ini hukum kunut tidak wajib ya. Hukum tidak apa? Wajib. Tengok tentang kunut witir. Ada yang kunut itu dia dari mulai pada pertama sampai malam terakhir. Yang penting asal sholat witir kunutlah dia. Ada yang kunut itu dimulai dari malam 16 sampai malam terakhir. Paham? Saya ulang. Fokus dia Pak ya. Ada yang kunut dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Pertama. Yang kedua, ada dia kunut dari mulai malam ke-16 separuh. 16-nya, di malam 16, misalnya ini malam 16 nih, malam ini, ya, sampai malam terakhir ada dua versi ya. Baik, tersebutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, annahu kana yaqnutu illa fi nisbi al-akhir min Ramadan wa kana yaqnutu ba'da ruku' wa qad dhahaba. Ayat terusnya. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilm ila hadha wa bihi yaqul Asy-Syafi'i wa Ahmad. Bahwasanya dia tidak melaksanakan kunut melainkan di pertengahan akhir bulan Ramadan dan melaksanakan kunut setelah ruku. Sebagian para ulama juga berpendapat seperti ini, seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata boleh kunut di rakaat keberapa tadi? Keberapa Pak? Di pertengahan akhir bulan. Berarti dekat keberapa? Di malam keberapa? 16 ya, pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan kan berarti 16 kan? Sampai akhir. Ini ya yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang dilakukan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi ini boleh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari 16. Jadi malam 16 sampai terakhir ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau mau kunut silakan. Paham yang pertama? Yang kunut terus itu hadisnya mana saya lupakan. Yang dia setiap sholat witir. Nah ini dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Baihaqi dari sahabat
Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dari siapa? Hasan bin Ali berarti anaknya Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi witir. Katanya berkata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajari Hasan maksudnya kalimatan, satu kalimat aquluhunna yang diucapkan fi witri, di dalam sholat witir, artinya setelah sholat witir, apa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini yang dibaca setiap sholat witir. Makanya ada setiap sholat witir, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Setiap sholat witir dia makan doa ini. Ini boleh. Sebagian ada yang menyesuaikan. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hadis ini, ya, terkait dengan hadis ini. Tapi ala kulli hal kita simpulkan bahwa kalau ada orang yang kunut, dia dari mulai awal sampai akhir silahkan. Bahkan tidak di bulan Ramadan pun, ya silahkan. Bagi yang berpendapat hadis ini sahih. Sudah. Kemudian ada yang kunut itu malam pertengahan 16 sampai terakhir, itu silakan. Karena memang sebagian ada yang menyesuaikan. Memang ada khilaf di kalangan para ahli hadis terkait dengan hadis ini. Baik yang dari pertama sampai yang terakhir maupun yang pertengahan, ada khilaf di kalangan mereka. Ya, tapi kita nggak bahas tentang khilafnya, panjang pembahasan khilafnya itu. Karena tidak ada ilat segala macam terkait dengan ilmu hadis. Paham ini? Tapi ada kulihal bagi siapa yang ingin kunut, kalau dia meyakini hadis ini sahih, silakan. Ya. Satu lagi saya baca riwayat. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW berdoa dalam witirnya. Nabi pernah berdoa dalam witirnya. Ini hadisnya ada disebut dalam riwayat Imam Muslim. Apa yang dibaca Nabi ketika dalam salat witir? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu doanya. Nabi pernah baca doa ini tatkala apa? Di dalam witir. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahmatullah. Ini terkait dengan kunut di dalam sholat tarawih atau dalam sholat witir, ya. Walaupun ini terkait dengan hadis ini baik yang dari awal sampai akhir atau dari pertengahan bulan Ramadan sampai akhir, ini yang ada khilaf, ya. Ada sebagian menyesuaikan, ada sebagian kebalikannya. Baik, paham ini hadis ini? Silakan. Tapi ini juga witir tidak wajib, ya. Nah, apa namanya ya, kunut bukan witirnya maksudnya ya, kunutnya ya, dan kunut tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Baik. Doa yang dibaca setelah salat witir, apalah yang untuk baca kalau sudah siap salat witir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibaca? Kita diam aja. Yang dibaca apa? Rabbil malaikati warruh. Atau yang dibaca sebelumnya Subhanallahil Qudus 3 kali. Subhanallahil Qudus 3 kali, ya. Dengan suara yang keras, lumayan diikhlaskan. Setelah itu baru Rabbil Malaikati Waruh. Dalilnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Darul Qutni dari sahabat Abdurrahman bin Abzah. Wa kana idza sallama yaqulu subhanallahil Qudus salasan. Yarfa'u sautahu bil akhirah Rabbil malaikati warruh. Dan jika telah selesai salam, beliau mengucapkan
mengucapkan. Jadi begitu siap sholat witir Pak, salam, assalamualaikum warahmatullah, ya kan? Apa dibaca? Jangan langsung untuk bangkit dulu, jangan langsung terus bukor, jangan. Tapi apa dibaca dalam sini? Subhanal malikul kudus, Subhanal malikul kudus, Subhanal malikul kudus. Nah, ketika baca Rabbil malaikati waruh, kuatkan. Karena begitu. Yarfa'u sautahu bil akhir. Yarfa' meninggikan suara pas yang terakhir dengan membaca apa? Rabbil malaikati waruh. Bisa nih? Subhanal kudus, Subhanal kudus, Subhanal kudus, Rabbil malaikati waruh. Nah, begitu. Itu tanda selesai. Tanda selesai, ya. Ini yang dibaca. Atau selama ini kalau saya pinter ngapain? Baca nggak ini? Baca, alhamdulillah. Dan terakhir sebagai penutup, wanita mana lebih baik sholat tarawih dan witir di masjid atau di rumah? Ayo. Tetap di rumah. Jangankan sholat sunnah. Yang wajib aja wanita lebih baik di mana? Di rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh di masjid ya. Nggak boleh. Paham? Sholat wajib dan sholat sunnah bukan berarti wanita tidak boleh di masjid. Tapi yang lebih afdol bagi wanita di rumah. Fi buyutikunna khairul lahunna. Di rumah-rumah mereka itu lebih baik. Dalilnya panjang. Saya bacakan artinya saja. Dalam hadis yang hasan dari Imam Ahmad, dari ibunya Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'di, bahwa dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai sholat bersamamu. Ya, wajar-wajar saja kan? Ada seorang wanita yang dia ingin sholat bersama Rasulullah, ingin sholat bersama Rasulullah. Bayangkan, sholat apa berarti? Wajib kan? Ingin sholat bersama Rasulullah. Beliau bersabda, aku sudah tahu jika kamu suka sholat denganku. Tentunya Rasulullah dapat wahyu ya. Kata Rasulullah, aku sudah tahu kalau kamu ingin sholat bersamaku. Tentunya dapat apa? Wahyu. Namun sholat di rumahmu lebih baik daripada sholat di kamarmu. Atau sholat di rumahmu lebih baik daripada sholat di rumahmu. Kemudian sholat di rumahmu lebih baik daripada sholat di masjid kaummu. Kemudian sholat di masjid kaummu lebih baik daripada sholat di masjidku. Lihat, artinya Pak, sholat yang wanita itu di kamarnya itu lebih baik daripada sholat di rumahnya dia depan. Sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid dekat rumah dia. Sholat di masjid dekat rumah dia itu lebih baik daripada sholat di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan wanita ini berarti dia itu dari masjid Rasulullah agak lumayan jauh. Berarti masjid Rasulullah itu sebelum nyampe masjid Rasulullah dia ada melewati masjid lagi. Karena kalimat di sini sholat di masjid kaummu lebih baik daripada sholat di masjidku. Tapi lihat, wanita ini kata sholat di masjid kaummu, berarti menunjukkan boleh nggak wanita sholat di masjid? Boleh. Cuma kata Rasulullah lebih baik wanita sholat di mana? Di rumahnya. Paham ini Pak? Wanita semakin tidak sering keluar rumah semakin baik wanita. Jadi kalau gitu kesimpulan di sini, mana lebih baik wanita sholatnya di masjid atau di rumahnya? Rumah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki di mana? Di masjid. Kan jalan kayak perempuan. Ya, yang tersambung dengan wanita. Sholat di rumah tanpa ada uzur, terutama sholat wajib. Kalau semua di rumah, baik kalau prinsip selama laki-laki sholat di rumah, siapa yang isi masjid? Siapa yang ada? Ya, laki-laki di masjid. Kecuali ada uzur, laki parah yang bisa bergerak, ya kan? Adulah, di masjid. Ambil wudhu di rumah, berangkat ke masjid. Dosa diampuni dengan derajat banyak pahalanya, ya kan? Baik, ala kulli hal, kesimpulannya tarawih yang lebih baik bagi wanita di rumah ketimbang di masjid berdasarkan hadis ini. Baik kan? Ada wanita aja yang ingin sholat imamnya Rasulullah. Imamnya Rasulullah ingin sholat bersama Rasul. Kan wajar kan?
Wajar kan? Wanita ini pingin sholat, dia pingin sholat. Ini menunjukkan bukan sering. Paham? Wanita pingin sholat bersama Rasulullah, pastilah imamnya Rasulullah. Gak mungkin yang lain kan? Imam Rasulullah, tapi kata Rasulullah apa? Sholat di masjid kaum itu lebih baik daripada di masjidku. Sholat di rumahmu lebih baik daripada sholat di masjid kaummu. Sholat di masjid kaummu lebih baik daripada sholat di masjidku. Artinya sholat di rumah yang lebih baik bagi wanita. Begitu. Prakteknya di masyarakat gimana? Tahun bulan Ramadan di mana? Masjid. Makanya butuhnya ilmu. Butuh ilmu. Ya boleh sah. Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi tetap dengan izin suami ya. Boleh. Sudah. Tapi yang lebih baik di rumah. Sama ini bapak orang tua kami sekalian. Kalau antum masuk masjid, udah masuk masjid. Tadi di rumah ambil duduk di rumah kan. Kemudian masuk masjid kan. Antum siap sholat apa misalnya? Siap sholat Isya. Kan sholat sunnah kan. Antum niatnya itu sholat apa? Sholat sunnah. Qabliyah. Sebelum apa? Setelah azan. Sebelum kan Qabliyah kan? Atau juhur biar enak. Begitu masuk kemari atau berangkat dari rumah wudhu, kemudian masuk masjid. Pas sampai masjid siap azan juhur. Antum sholat apa? Sholat sunnah. Qabliyah kan? Niatnya itu ruqyah tuh. Tahiyatul masjid sama sholat wudu. Qabliyahnya iya sekalian. Iya betul itu. Itu kalau orang berilmu. Innamal a'malu binniyat. Boleh. Paham itu? Niatnya gitu. Kalau niatnya qabliyah juhur aja ya dapatnya satu. Kalau juhur tahiyatul masjid dia nggak dapat. Wudu dia nggak dapat. Rugi tuh. Padahal sama-sama siap, sama sholatnya, tapi beda-beda. Makanya di akhir nanti pak sama-sama sholat tapi beda itu, beda-beda dia. Beda. Kenapa? Karena ada ilmu. Paham ini? Niatkan begitu. Niatkan sholat wudu, sholat tahiyatul masjid dan qabliyah juhur dapat semuanya. Padahal sama-sama siap. Kalau nggak ada niatkan sholat qabliyah juhur aja, ya dapat juga cuma satu. Kan rugi yang dua hilang kan? Sayang lah. Cuman gara-gara apa? Niat. Makanya niat ini bisa. Ya kan beda kan? Sama orang sholat karena Allah, orang sholat karena manusia kan gara-gara niat juga kan? Sama-sama siap. Paham ini? Lalu hal maka wanita lebih baik sholat di rumah ketimbang sholat di masjid. Boleh sholat di masjid. Di sana ketika ada taklim kajian, ya kan? Kalau di rumah dia kan ketinggalan kan? Boleh misalnya isya di sini boleh. Sekali ya pas ada inilah. Atau misalnya pas tarawih, misalnya pas ada kajian, misalnya sekali boleh, ya. Tapi tetap lebih baik di mana? Di rumah. Allah Taala dan demikian yang bisa kita sampaikan tentang sholat tarawih dan terkait dengan sholat tarawih tadi. Dan kemudian tambah lagi ayo ikhwah, siap sholat tarawih 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian istirahat sebentar ya. Jangan sambung itu yang sunnahnya menurut hadis tadi, yang rakaat salam. Kemudian ngapain di 2 rakaat itu setiap salam ngapain? Tidak ada keterangan ngapain di situ. Bebas. Ada yang membaca Quran sedang baca Quran tuh, ya kan? Mau minum sedangkan minum, mau makan sedangkan makan, mau berdoa sedangkan berdoa, macam-macam bebas. Ya sudah silakan masing-masing. Tidak ada dikhususkan bacaan ini, bacaan itu, tidak ada. Tidak ada riwayatnya. Paham? Tidak ada bacaan. Paham yang saya maksud ini? Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan ini, bacaan itu, salawat ini, salawat itu, tidak ada keterangannya, tidak ada. Silakan saja. Karena hadis itu begitu, ya. Jadi tidak ada. Kenapa? Karena ibadah ini hukum asal al-aslu fil ibadah tawakkul. Hukum asal ibadah berhenti sampai adanya datangnya apa? Dalil. Jadi begitu. Tidak ada bacaan ini, bacaan itu, tidak ada. Tidak ada riwayat yang sahih terkait dengan itu. Nah, demikian Allah. Kalau ada pertanyaan, ada berapa menit lagi? 2-3 menit silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Ya. Nah, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini yang berlaku pada umumnya sholat tarawih tadi 2 rakaat memang 8 rakaat. Tetapi tadi keterangannya dari Sunan Nabi 4. Jadi
Yang berlaku di sini 2, 2, 2 sampai 8, kemudian witir 3. Ya. Itu 1. Ah. Pertanyaan kedua, di tempat kami di masjid itu ada yang begitu mau witir, dia bangkit pulang. Ya. Pulang, walaupun dia imam, dia bangkit pulang. Kemudian setelah berulang saya tanya, kenapa Anda melakukan itu? Katanya dia nyambung di rumah sampai 20 rakaat. Ya. Nah itu saja saya tanyakan, gimana keterangannya? Baik. Yang pertama tadi apa tadi? 2. Yang pertama tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kana salatu Rasulullah SAW, bagaimana salatnya Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, arba'an rakaatin, ya, 4 rakaat. Fatas aluan husnihi taulu summa yusolli arba'an. Jadi kata Aisyah, salatnya Rasul itu 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Dan ditanya tentang bagusnya panjangnya. Sudah. Taib. Maka gimana apakah salatnya 4 rakaat, kemudian 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, atau gimana? Kita harus menggabungkan dalil yang ada. Dalil ini yang pertama benar kata Aisyah dalam hadis yang sahih dengan Bukhari dan Muslim dan selainnya dari sahabat Abu Salamah ketika bertanya kepada Aisyah, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Benar. Kalau diamalkan hadis yang ini 4 rakaat kita salam, kemudian 4 rakaat salam, bagaimana dengan ada sahabat yang bertanya dalam hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kaifa salatul lail? Bagaimana salat malam? Rasulullah menjawab, masna. Caranya 2-2. Berarti kalau kita ambil pakai yang 4 rakaat salam, berarti di sini tidak bisa diamalkan. Paham nggak? Ya kan? 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Berarti yang 2-2 ini kapan ngamalkannya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sehingga hadis yang 4 rakaat salam, kemudian yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini sama-sama sahih hadisnya. Kalau ada hadis yang sama-sama sahih, maka pasti benar. Bagaimana untuk menggabungkannya? Paham ya? Karena kalau sama-sama benar, nggak mungkin bertentangan, nggak mungkin. Paham ini? Bagaimana caranya supaya kan ini hadisnya yang 4 rakaat salam kan sahih, yang masna sahih, sama-sama dari Bukhari, Muslim dan selainnya. Kalau sama-sama sahih, yang pertama kita yakini tidak mungkin ada pertentangan. Karena nggak mungkin satu sumber bertentangan, nggak mungkin. Tapi gimana? Ya ilmu kita aja belum nyampe. Kalau gitu gimana kata para ulama? Maksud dari hadis 4 salam itu, beliau mengerjakannya 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi. 2 rakaat salam. Berapa totalnya? 4. Karena beliau sudah baca ayat yang panjang, maka beliau istirahat. Itulah makna tarawih, artinya apa? Istirahat. Maka kalau ada orang yang sholat tarawih nggak pakai istirahat, bukan sholat tarawih namanya. Batu ayam. Makanya itu sholat batu ayam namanya. Apalagi sempat viral 20 sekian 7 menit. Maaf, di mana sholatnya itu? Ya, pokoknya kalau ada Allah sakit pinggang makinlah gawat tadi itu. Kusuklah sholat tarawih itu dia. Sudah, tadi ulas bacaannya, ya kan? Alhamdulillah, dolim. Temannya dari awal akhir terujung aja dia. Kadang-kadang awal alhamdulillah jelas, akhirnya jelas, tengahnya entah kemana larinya. Nah, ya kan dijamak begitu. Sudah. Baik, jadi ini dia caranya. Kenapa? Kalau kita amalkan yang 4 rakaat salat, berarti yang 2 nggak bisa, karena 2 ini dia lebih jelas. Kaifa salatul lail? Bagaimana cara salat malam? Kalau Nabi menjawab, masna. Cara salat malam itu 2-2. Sebagaimana salat malam yang lain tahajud. Berapa rakaat coba kita? Gimana cara salatnya? 2 rakaat kan? Bukan 4 rakaat itu tahajud salat kan? Bukan. Sama. Salat malam, tahajud salat malam, tarawih salat malam. Sama-sama. Maka 2-2 caranya. Ini yang sahih, yang lebih rajih pendapatnya. Wallahu a'lam. Amin. Rakaat atau udah 2 rakaat salam atau istirahat sebentar. Kenapa istirahat? Iyalah, bacanya udah panjang. Serak suaranya mungkin minum dulu sebentar dia, ya kan? Kalau ada kopi, ngopi dulu sebentar, tidak apa-apa. Namanya tarawih istirahat. Ya suruh istirahat lah sebentar. Barang
5 menit, 7 menit atau berapa menit, nah, udah saya sambung lagi, minum udah suara udah nggak serak lagi, lanjut lagi bisa panjang lagi. Kalau terus saja suara serak, akhirnya keluar lagi baca. Kalau udah serak suara, balik lagi kita keluar lagi. Udah coba mau baca sadisme udah habis suara, nggak nyampe, kan? Udahlah, baliklah keluar lagi tuh. Baik, paham ini. Kemudian yang pulang tadi sebelum witir, pulang jangan. Kan sudah kita bacakan, iya kan? Hadisnya sudah kita bacakan. Rugi dia nanti, rugi. Kata Nabi, man qama ma imam hatta yansurifa fa innahu ya'dilu qiyamal laila. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat malam sholat semalam suntuk. Rugi kalau pulang, rugi dia. Apalagi imamnya jangan lah, kalau imam pulang gimana maksudnya? Ya kan? Tapi dia nyambung di rumah. Iya rugi nyambung dia di rumah. Oke, sekarang dia siap kata jam berapa? Setengah 10. Oke, sampai di rumah begitu dia sholat sampai ke rumah, dia langsung sholat sampai subuh. 20 rakaat. Sampai 20 rakaat. Jam berapa siapnya? Oke, kita buat aja jam berapa kira? Jam 12 siap? Nambah 12 lagi, nambah 15. Jam berapa kira? Jam 12 siap? Jam 12. Dari jam 12 sampai subuh nggak dihitung sholat ya? Rugi kan? Rugi. Paham? Paham itu? Oke, dia sampai rumah jam sholat. Dia siap dari masjid jam 9:30 sampai ke rumah nyambung dia sholat. Kurang aja berapa kali 15 rakaat? Berapa jam, berapa menit itu? Setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Kita buat 3 jam. Berapa? 15 rakaat ditambah enggak sampai 15 ya? 15 rakaat. 15 rakaat 3 jam mungkin. Udah berapa banyak dia baca itu? 3 jam mungkin. Paling banter ibadah dia itu paling setengah jam, 1 jam paling banter. Ya kan? Ayat nubut. Setengah 10 siap paling banter itu paling 15 rakaat. Apalagi kalau kita sholat di rumah itu. Itu kalau sholat di rumah, orang sholat di rumah nggak lepas daripada kul kafir ke bawah rata-rata. Contoh untuk sholat sunnah apa tuh baca? Allahu Akbar amma yatasaalun, jarang. Betul? Jujur coba sholat sunnah balik Isya tadi apa tuh baca ayatnya? Coba suruh jawab nih, jujur betul-betul diucapkan ini. Betul kan? Ya asik gitu. Kalau kita nggak masalah bahasa yang itu, ya kan? Sholat malam coba. Sudah rugi dia, paham nggak? Itulah makanya sayang ini yang dibilang tak datang orang itu. Kan seharusnya ramai kita kan. 7 orang tak datang, ini halangannya. Itu Harus dengar dari tadi. Nah, hadis ini hadisnya sahih. Lihat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh 4 ahli hadis dari sahabat Abu Dzar. Sayang dia, sayang. Paham ya? Sayang. Oke lah, dia setengah 10 siap. Oke, setengah 10. Sampai rumah dia nyambung 15 rakaat, katakan paling lama 1 jam kan? Oh enggak lama. Oke, buat 2 jam. Udah lama kali Pak? Mungkin 2 jam Pak. Udah lama kali mungkin kan? Jarang orang sholat 2 jam kan? Udah dari setengah 10, setengah 11, setengah 12. Setengah 12 siap dia kan? Kan tidur dia kan? Bangun paling banter dia bangun kan jam berapa? Jam 4. Oke, kita buat aja jam 3 dia. Dari setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3 saya nggak dihitung sholat. Paham? Mungkin dia ini mengamalkan yang jadikanlah penutup witir itu apa? Jadikan sholat sunnah witir. Iya, itu iya jelas. Dia sholat tarawih ini akhirnya itu dengan witir udah selesai. Itu dia. Kalaupun dia malam ya tidak apa-apa, dia sholat lagi. Kan sebagaimana saya sebutkan tadi. Oke, sekarang gini. Kalau kita mau ngamalkan siap wudhu, kita sholat ke mana coba? Ada siap sholat witir. Kita pulang, batal wudhu, kita mau sholat. Gimana coba? Kalau itu sempat terjadi pada Bilal bin Rabah, gimana coba? Hah? Ya kan? Kita mengamalkan hadis ini yang dikenal oleh Bilal. Ada puluhan begitu loh. Makanya butuhnya ilmu. Sayang kita, sayang. Dia nggak dihitung semalam suntuk. Karena kalian menjadi hatain soipa sampai siap. Dia belum siap udah pulang. Rugi dia, rugi. Begitu. Paham ini? Demikian untuk sampaikan nanti. Kalau misalnya nggak ini juga, nanti sekali lagi waktu orang kajian suruh datang. Sarana ulang lagi baca di sini. Tapi ingat akan aja dengan tanda ini. Demikian wallahu. Saya rasa sampai sini ya Pak ya, sudah 1 jam lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman hidayah kepada kita semuanya.
agar kita bertambah ilmu, tambah semangat ya. Tadi sekali lagi ya Pak, Ibu, kita ibadah ini harus butuh dengan ilmu. Karena dengan ilmu sama-sama siap tapi pahala lebih besar. Makanya beda orang berilmu. Contoh tadi itulah sholat belum siap, udah pulang rugi dia. Pas dia sholat siap sampai sama imam, nanti itu semalam suntuk. Sama seperti masuk masjid, sholat qobla zuhur, ya kan? Kalau dia niat qobla zuhur aja dapat. Apa niatnya tahiyatul masjid lah, wudhu lah, qobla zuhur lah, kan dapat kan? Sama-sama siap kan? Apa yang membedakan? Ilmu. Karena dia tahu ilmunya. Begitu, paham ini? Demikian Allah a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.